Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan memaparkan materi yang berjudul Mekanisme Kerja Obat. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Melanie Sukma Putri. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang berperan dalam kontraksi otot. Jadi ada bagian apa aja sih yang berperan dalam kontraksi otot itu? Yang pertama ada sarkolema. Nah, sarkolema sendiri merupakan membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Terus ada sarkoplasma. Nah, sarkoplasma ini merupakan cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Nah, miofibril sendiri ini merupakan serat-serat pada otot, sedangkan miofilamen merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Mio Miofilamen terbagi atas dua macam, yaitu miofilamen homogen dan juga miofilamen heterogen. Nah, untuk miofilamen homogen itu terdapat pada otot polos, sedangkan miofilamen heterogen itu terdapat pada otot jantung atau ketiak dan pada otot rangka atau otot lurik. Di dalam miofilamen terdapat protein kontraktif yang disebut aktomiosin atau disebut juga dengan aktin dan miosin. Nah, ada tropopin juga dan tropomiosin. Jadi ketika otot kita berkontraksi atau memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja itu akan melakukan relaksasi, dan ketika otot kita memanjang, maka miosinnya sedang bekerja dan melakukan relaksasi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Marcella. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marcella Safira. Mekanisme kerja otot diawali saat otot menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang membuatnya berkontraksi. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh. Seringkali kontraksi otot dianggap terjadi saat otot memendek, padahal ketegangan otot tidak selalu muncul akibat perubahan panjang atau pendeknya otot. Pasalnya, terdapat beberapa jenis kontraksi otot yang dibedakan atas dua variabel, yaitu panjang dan ketegangan otot. Selanjutnya, itu ada tipe-tipe kontraksi otot. Yang pertama ada kontraksi konsentrik. Tipe kontraksi yang satu ini biasanya terjadi saat otot digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sebuah barang. Saat itu kontraksi dimulai dengan timbulnya ketegangan pada otot yang membuatnya memendek. Yang kedua ada kontraksi eksentrik. Tipe kontraksi berikutnya ini disebut dengan kontraksi eksentrik, yaitu gerakan otot yang memanjang atau meregang. Mekanisme kerja otot pada saat kontraksi ini yang terjadi adalah serabut otot akan meregang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar dari yang dapat dihasilkan oleh otot itu sendiri. Yang ketiga, ada kontraksi isometrik. Untuk tipe kontraksi otot ini dikenal juga sebagai kontraksi yang statis. Pasalnya tidak seperti tipe kontraksi sebelumnya, otot tidak memendek atau tidak memanjang, tetapi panjangnya seperti pada kondisi normal. Contoh terjadinya kontraksi ini adalah saat Anda membawa benda di hadapan Anda, pada saat itu beban dari benda tersebut akan tertarik ke bawah, namun otot Anda akan menahannya untuk tetap tertarik ke atas. Selanjutnya ada mekanisme kerja otot. Tahapan mekanisme kerja otot. Yang pertama ada otot menerima rangsangan dari sistem saraf pusat, lalu rangsangan dari otak menyebabkan reaksi kimia. Yang terakhir terjadilah proses melemasnya otot. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam kontraksi otot yang akan dijelaskan oleh saya, Masita Putri Hanesti. Nah, komponen dalam kontraksi otot ini terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada impuls motorik, kemudian asetilkolin atau penghantar rangsangan dari impuls, kemudian ada aktin dan miosin, ATP, dan yang terakhir ion Ca2+. Kemudian ada tahapan kontraksi otot. Yang pertama yaitu impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Asetilkolin memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Ion Ca ini akan berikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomiosin. Kemudian, kepala miosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP. Kemudian, otot memendek dan terjadilah kontraksi.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maihan. Baik, terima kasih kepada Mas Syita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontraksi otot dipacu oleh potensial aksi dari sinapsis sel saraf yang menyebabkan pelepasan ion kalsium oleh retikulum sarkoplasma atau retikulum endoplasma yang terspesialisasi di otot. Pelepasan kalsium menyebabkan terjadi ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. Ketika filamen-filamen aktin meluncur menuju tengah sarkomer, otot memendek atau kontraksi. Pada saat relaksasi, filamen-filamen tersebut kembali ke bentuk semula. Baik, selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada proses sinapsi atau hubungan tak langsung antara syaraf dengan otot yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mila Listiani. Kita menerima rangsangan berupa perintah, keinginan untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya. Rangsangan dibawa oleh impuls motorik pada sel saraf. Pada sel saraf, rangsangan dibawa oleh dendrit menuju ke badan sel. Kemudian dari badan sel, rangsangan dibawa oleh okson menuju ke ujung okson. Di ujung okson terdapat neurotransmitter berupa asetilkolin yang kemudian menyebabkan pelepasan ion Ca2+. Pelepasan Ca2+ menyebabkan terjadinya ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin, yaitu otot berkontraksi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mimi Martika. Oke, selanjutnya kombinasi aktin dan miosin yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Mimi Martika Malia. Pada saat filamen aktin meluncur kepada kepala miosin akan membentuk ikatan dengan sebuah bonggol pada badan filamen aktin. Agar dapat berikatan dibutuhkan energi yang diperoleh oleh pemecah ATP menjadi ADP. Kombinasi aktin dan miosin, energi dari ATP ini disebut aktomiosin. Berikut adalah reaksinya. Aktin dan miosin menjadi aktomiosin. Sel otot umumnya hanya menyimpan sedikit ATP untuk beberapa kali kontraksi. Untuk kontraksi berulang diperlukan ATP lebih banyak. Energi tersebut diperoleh dari cadangan energi berupa kreatin fosfat. Cadangan energi ini memberikan gugus fosfat kepada ADP untuk membentuk ATP. Namun, cadangan kalsium fosfat akan habis jika otot bekerja lebih keras. Untuk menunjang pergerakan otot yang lebih keras dan lama, mitokondria sel otot lebih banyak memerlukan glukosa dan oksigen. Oleh karena itu, detak jantung dan napas akan lebih cepat. Glukosa dan oksigen digunakan untuk respirasi sel dan menghasilkan ATP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Adira. Oke, terima kasih pada Mimi. Selanjutnya, saya Muhammad Dirma ini ingin membacakan ciri-ciri otot berkontraksi. Itu pada saat otot berkontraksi, filamen aktin akan berikatan dan meluncur sepanjang filamen miosin. Pada bagian terang yang berada pada bagian A yang merupakan pita gelap, pita yang terang disebut pita I. Pada saat berkontraksi, di zona tersebut terjadi perubahan. Pita I dan zona terang akan berubah menjadi semakin sempit atau bahkan hilang sama sekali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanuar. Baik, terima kasih Adira. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai sumber energi untuk kontraksi otot. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar Aditya. Sumber energi untuk kontraksi otot ada 3. Yang pertama, kreatin fosfat. Kreatin fosfat merupakan salah satu sumber energi di otot selain ATP. Kreatin fosfat memiliki peran dalam kontraksi otot yang intens dan kuat karena kreatin fosfat dapat menghasilkan energi yang tinggi. Jika otot kekurangan ATP, maka kreatin fosfat inilah yang akan dipecah untuk memenuhi kebutuhan ATP di otot. Selanjutnya ada respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan energi yang membutuhkan oksigen bebas yang dihasilkan dari proses terbentuknya ATP dan fosfokreatin. Proses ini terjadi pada saat otot mengalami relaksasi. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan energi yang tidak membutuhkan oksigen bebas yang dihasilkan dari proses pemecahan ATP dan fosfokreatin. Proses ini terjadi pada saat otot mengalami kontraksi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator Melanie.
Oke, baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Oke, jadi hari ini kita udah belajar 3 hal ya. Yang pertama kita harus banyak belajar, yang kedua kita harus bisa beradaptasi, dan yang ketiga kita harus pantang menyerah. Terapkan 3 hal ini maka Anda akan naik level. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.